Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Megi Agustina, NIM 233540004, minat STIKR, Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai drone di bidang teknologi dan industri. Jadi, jangan lupa tonton dan saksikan videonya. Prinsip kerja drone. Prinsip kerja drone melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memungkinkan drone terbang, menavigasi, dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai prinsip kerja drone. Yang pertama, kerangka dan desain aerodinamis. Drone biasanya memiliki kerangka yang ringan namun kuat, sering terbuat dari bahan seperti plastik, karbon, atau logam. Kerangka ini mendukung semua komponen lain yang dirancang untuk mengurangi hambatan udara. Bentuk dan desain drone dirancang untuk meningkatkan efisien penerbangan dan stabilitas di udara. Yang kedua, ada rotor dan motor rotor. Sebagian besar drone, terutama quadcopter, memiliki 4 rotor atau baling-baling yang dipasang pada lengan drone. Rotor ini berputar untuk menghasilkan daya angkat dan memungkinkan drone untuk terbang. Yang ketiga, ada unit penerbangan atau flight control unit. Unit control ini adalah otak dari drone yang mengatur semua fungsi penerbangan. Unit ini menerima input dari remote control atau aplikasi dan mengirimkan sinyal ke motor untuk mendukung dan mengontrol drone, serta sensor yang membantu drone untuk menjaga keseimbangan dan orientasi. Yang keempat, ada navigasi atau GPS. Banyak drone yang dilengkapi dengan sistem navigasi untuk memungkinkan navigasi presisi dan fitur seperti Return on Home atau RTH dengan barometer yang mengukur ketinggian drone untuk membantu dalam penerbangan yang stabil. Yang kelima adalah sistem komunikasi remote control. Drone dikendalikan dari jarak jauh oleh operator menggunakan remote control yang mengirimkan sinyal radio ke drone. Yang keenam, ada kamera dan sensor. Banyak drone yang dilengkapi dengan kamera berkualitas tinggi untuk fotografi udara dan perekaman video. Kamera ini sering dipasang pada gimbal untuk stabilisasi. Dan juga ada sensor tambahan seperti lidar, inframerah, atau sensor thermal digunakan untuk aplikasi khusus seperti pemetaan dan pengawasan. Yang ketujuh, ada baterai dan sistem daya baterai. Drone umumnya ditenagai oleh baterai lithium polimer atau LiPo yang menyediakan daya untuk motor dan elektronik lainnya, serta memastikan bahwa semua komponen menerima daya yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan baterai untuk penerbangan yang lebih lama. Yang kedelapan, ada software atau PIMA software. Hal ini mengontrol berbagai aspek operasi drone, termasuk penerbangan, navigasi, dan stabilisasi. Contoh pengoperasian drone yaitu, yang pertama ada take-off. Operator akan mengaktifkan drone menggunakan remote control atau aplikasi. Unit kontrol penerbangan menginstruksikan motor untuk memutar rotor dengan kecepatan yang sesuai untuk menghasilkan daya angkat cukup untuk lepas landas. Yang kedua, ada hovering, yaitu drone menyesuaikan kecepatan rotor untuk tetap melayang di udara pada ketinggian tetap. Sensor seperti giroskop dan accelerometer membantu dalam menjaga stabilitas. Yang ketiga, navigasi. Operator dapat mengarahkan drone ke depan, belakang, kiri, kanan dengan mengubah kecepatan relatif dari rotor. GPS barometer membantu dalam navigasi yang tepat. Dan yang keempat, ada Return on Home atau RTH. Jika baterai hampir habis atau sinyal hilang, drone menggunakan GPS untuk kembali ke titik lepas secara otomatis. Dan yang kelima, ada landing, di mana drone secara perlahan menurunkan ketinggian dengan mengurangi kecepatan rotor sampai mendarat dengan aman di tanah. Demikianlah gambaran mengenai drone, perangkat terbang tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau secara otonom, yang dilengkapi oleh berbagai komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan penerbangan yang stabil dan terkontrol. Teknologi drone yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi dari rekreasi hingga profesional. Semoga dari apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.